Ya, tutorial menambahkan materi menggunakan Google Gemini yang dari buku. Jadi dari buku siswa ya, teman-teman. Ini kebetulan ada yang meminta dan mari kita eksekusi. Pertama kita masuk Google Gemini seperti ini, kemudian kita klik EduGraph seperti biasa, lalu dia minta kita sapa dia hi atau hello, kita kasih hi dulu sama dia. Oke. Setelah itu kita lanjut lagi dengan mengetik nomor. Kita diberikan arahan nih. Nah, kita buat satu infografis. Oke, kita lanjutkan. Teman-teman bisa buat yang lainnya, bisa slide, bisa ini. Nah, sekarang saya hanya memasukkan dulu infografis. Nah, setelah infografis masuk, lalu kita diminta harus memilih style. Bisa 1, 2, 3, sampai seterusnya. Nah, kita coba saja dengan nomor 1 dulu. Yes, kita coba, ya. Kita masukkan nomor 1, kita tunggu arahannya. Nah, oke, arahannya sudah muncul. Sekarang bagaimana memasukkan materi ajar? Caranya begini, kita tambahkan file, kita klik tanda tambah ini, kita upload file, gitu. Pastikan Bapak dan Ibu guru sudah memisahkannya ya. Ini saya cari dulu filenya, saya kasih sebagai contoh. Per subbab, jadi materinya sudah harus dipisahkan per subbab. Seperti ini, kita lihat semester 2 kelas 7. Contoh misalnya saya memasukkan Yesus yang berbelas kasih atau sabda bahagia, karena kebetulan supaya nanti teman-teman bisa lihat di kelas 7 sabda bahagia. Nah, seperti ini masuk dulu, lalu kita buka yang tadi sabda bahagia. Kita lihat kelas 7 semester 2 sabda bahagia ya. Kita lihat dulu sabda bahagia. Mana sabda bahagianya? Nah, ini kita buka file sabda bahagia, materi sabda bahagia. Nah, ini kita buka materinya tentang sabda bahagia. Nah, sabda bahagia kan ini. Nah, itu. Nah, kita contohkan misalnya supaya lebih gampang, kita mulai dengan misalnya begini. Kalau materi sudah muncul, kita tuliskan begini. Buatkan saya master prom dari file yang sudah dilampirkan di atas, tetapi fokus pada materi atau pokok bagian sabda bahagia, khususnya tujuan pembelajaran dan pengantar saja. Nah, jadi hanya diambil yaitu ini tujuan pembelajaran dari materi sabda bahagia, opsi tujuan pembelajaran ini, tujuan pembelajaran dan pengantar. Jadi dua ini saja yang akan kita ambil. Oke, itu contoh dulu. Nah, hal yang sama nanti berlaku misalnya saya mau ambil menggali pengalaman dalam mengusahakan kebahagiaan, tapi kita praktekkan dulu yang ini. Kemudian kita klik kirim, kita tunggu promnya dibuat. Dia akan membuat cukup tujuan pembelajaran dan pengantar saja sesuai materi di atas. Itu cara memasukkan. Supaya diberikan sesuai prosesnya, proses buku. Gitu. Kita tunggu. Dia sementara berproses. Ini sabda bahagia khususnya tujuan pembelajaran halaman 2 dan pengantar halaman 3. Dia sudah sortir nih. Ini sortir langsung. Nah, kita tunggu dia sortir. Oke, kemudian kita salin seperti biasa. Kita ubah dulu ini menjadi buat gambar, lalu kita pastikan tempelkan itu salinan di atas dan kita kirim. Jadi sekali lagi dia sudah mengambil ini. Sip, terima kasih filenya sabda bahagia khususnya tujuan pembelajaran dan pengantar. Jadi halaman 2 dan halaman 3 dari buku yang kita lampirkan. Nah, kita tunggu. Nah. Kita tunggu sambil itu.
Jadi diambil per babnya. Oke, kita tunggu ya. Ini kita ulang. Oke, kita ulang. Kayaknya ada sesuatu. Nah, kita tunggu dulu untuk divisualisasikan. Kalau terjadi seperti ini, dia mengulangi, maka kita tambahkan Google, kita tambahkan, kita klik game ini, lalu kita klik buat gambar, lalu kita pastikan di tab baru ya, tab baru. Itu contoh saja. Kalau seandainya tidak muncul gambar, lalu muncul kembali master prompt-nya. Itu. Oke, kita lihat. Nanti kita lihat. Masih sementara berproses. Nah, ini tampilannya. Tujuan belajar, apa itu bahagia. Nah, ajaran Yesus, jelaskan. Ini kelas 7. Karena saya tadi pakai opsi nomor 1 ini, opsi nomor 1 ini, yaitu 3G cartoon style. Nah, ini seperti ini, gitu kan. Nanti dia akan muncul apa itu bahagia, setiap orang bahagia. Jadi dia mengambil materi yang kita sudah ambil gitu. Jadi dia membuat ini. Ingat, kalau dia muncul seperti ini, buka tab baru dan masukkan. Copy paste saja seperti ini. Oke, itu saja. Oke. Hal yang sama berlaku untuk sub materi yang ada di dalam buku siswa.